Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah online GW Lamtera. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mengucap syukur atas semua yang telah Dia berikan selama sepanjang minggu ini. Kita mau datang kepadanya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik. Seluruh tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau Yesus Tuhan membawa yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Yes, Jesus Lord. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mau bawa Tuhan yang terbaik hanya untuk Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan.
bagi kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Oh, Jesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memandang kami begitu berharga, sehingga Engkau memberikan juga yang terbaik bagi kami, rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Itu semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu, bukan karena kekuatan atau kebaikan yang telah kami lakukan Tuhan. Ini semuanya karena anugerah-Mu. Ini saatnya kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, pujian dan penyembahan yang terbaik dari kami, untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita percaya kasih Allah tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan dengan penuh sukacita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kita tahu kasih-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Jadi kita bisa merasakan tenang dalam menjalani kehidupan kita. Apapun berita kekhawatiran yang membuat kita khawatir, cemas, dan takut, kita hanya perlu diam di bawah kaki Tuhan untuk selalu tenang menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini saat ini. Mari kita mau datang lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Nya. Kami tahu Tuhan Kau pasti mendengar setiap seruan hati kami. Amin. Dan kami mau tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Kau mendengar seluruhnya, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau selalu temani, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar kami mau memenuhi segala hati kami, Tuhan. Haleluya. Sekena karaya masih, kami menyembah-Mu, Tuhan. Sungguh dahsyat kuasa-Mu, Kau Allah yang setia. Haleluya. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan, dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Urapan yang sama Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Engkau menjamah setiap kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini sampai selesai. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah mengatasi depresi. Ya, depresi itu kesedihan yang berkepanjangan, itu depresi. Ya. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sebagai pendahuluan saya akan bacakan Pemazmur 56 ayat 4 sampai ayat 5. Berkata demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pemazmur 56 ini penulisnya adalah Daud, saudaraku. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, ya, Daud lalu menulis Pemazmur 56 ini. Nah, Daud sebagai manusia biasa wajar kalau Daud memiliki rasa takut, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat ketika Daud masih muda, ya. Pekerjaan Daud adalah mengembalakan kambing domba ayahnya. Pada saat itu banyak binatang buas, ya. Kurang lebih sekitar 3.000 tahun yang lalu banyak binatang buas. Nah, binatang buas itu menjadi ancaman bagi siapa saja yang mengembalakan kambing domba. Dan Daud bisa menghalau, ya, bisa membunuh singa dan beruang pada saat itu hanya dengan ketapelnya. Daud adalah seorang yang pemberani. Dan ketika Goliat menantang orang Israel, Goliat yang tinggi besar, Daud pun juga berhasil untuk membunuh Goliat. Jadi Daud ini adalah seorang yang pemberani menurut saya. Ya, dia bukan seorang yang penakut, tetapi di Mazmur 56 ini Daud menulis, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Wajar kalau Daud sebagai manusia memiliki rasa takut ketika Daud dikejar-kejar oleh musuh, yaitu orang-orang Filistin. Daud memiliki rasa takut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengurapan Tuhan yang diberikan kepada Daud tidak memberikan kepastian perjalanan hidup Daud itu menjadi aman dan nyaman, saudaraku. Kenyataannya Daud dikejar-kejar oleh musuh. Nah, rupanya Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan Daud. Itu sebabnya Daud diizinkan oleh Tuhan, ya, dikejar-kejar oleh musuh. Nah, hari ini saya akan membahas, ya, bagaimana Daud mengatasi rasa takut, saudaraku. Nah, yang pertama adalah Daud memohon belas kasihan kepada Allah. Ketika Daud, ya, mengalami rasa takut karena dikejar-kejar oleh musuh, Daud memohon belas kasihan kepada Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud menghadapi kesulitan, Daud tidak mencari manusia. Ya, Daud mencari Tuhan, Allah yang tidak kelihatan, saudaraku. Allah Elohim Yahweh yang tidak kelihatan. Ini menandakan bahwa hidup Daud ini bergantung kepada Tuhan. Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud dalam keadaan terjepit, dia berseru hanya kepada Tuhan. Nah, ini ya yang luar biasa yang akan kita pelajari hari ini, saudaraku. Mengapa Daud ketika menghadap kesulitan dia tidak mencari manusia, tapi justru Daud mencari Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu. Mencari Yahweh, Elohim Yahweh. Pemazmur 56 ayat 2 berkata demikian. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ketika Daud dikejar-kejar oleh musuh, ya,
Daud akan dihimpit, yang Daud lakukan adalah Daud mencari Tuhan. Daud berkata di ayat yang kedua ini, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang-orang memerangi aku dan menghimpit aku. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud sadar ya hidupnya sering bergelut dengan ancaman, bahaya. Disinilah Daud hanya mohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia sebagai manusia biasa memiliki keterbatasan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentunya persoalan kita tidak sama dengan persoalan Daud, saudaraku. Semua manusia pasti memiliki persoalan hidup, memiliki kesulitan. Ya. Apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan? Ya. Kalau Daud ketika dia menghadapi kesulitan, dikejar musuh, dia datang mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau kita lihat kondisi sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi, banyak orang yang dihantui oleh rasa takut. Ya, sekarang ini banyak orang yang dihantui rasa takut untuk menghadapi masa depan, saudaraku. Ya, khususnya di bidang ekonomi. Ya, kondisi ekonomi sekarang ini tidak menentu, saudaraku. Bagi mereka yang punya simpanan uang atau tabungan yang banyak mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi bagi mereka yang tidak, saudaraku, ini bisa mengkhawatirkan, menakutkan mereka. Ini kenyataannya kondisi ekonomi yang sekarang ini tidak menentu. Belum nanti kesehatan kita ya, bagi mereka yang sudah berusia senja ya, diperhadapkan dengan kesehatan atau masalah rumah tangga dan lain-lain sebagainya yang membuat kita ini menjadi takut, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengatasi rasa takut ini, saudaraku? Nah, kunci untuk mengatasi rasa takut ini adalah satu, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan seperti Daud, saudaraku. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mencari Tuhan, kita harus memohon belas kasihan kepada Tuhan seperti Daud. Daud tidak mencari pertolongan manusia. Daud bisa mencari pertolongan manusia, bisa lepas dari rasa takutnya. Tapi justru Daud inilah dia mencari Allah. Demikian saudara dan saya ketika kita dihantui rasa takut menghadapi masa depan kita. Jangan kita cari manusia, walaupun manusia mungkin bisa menolong kita. Sesaat mungkin bisa. Pertolongan manusia itu terbatas, saudaraku. Tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Mari kita belajar untuk mencari Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Seperti Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah. Demikian harapan kita. Setiap kita menghadapi kesulitan apapun, kita mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang rumit, masalah yang berat, masalah yang sulit, kita tidak tahu bagaimana kita harus menyelesaikannya. Ya, mungkin saudara pernah menghadapi masalah yang rumit sekali. Kita enggak tahu dari mana kita harus menyelesaikan. Sehingga persoalan kita bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun kita tidak tahu bagaimana kita harus menyelesaikannya, saudaraku. Nah, mari saudaraku kita belajar berharap kepada Tuhan saja, seperti Daud berharap kepada Tuhan saja. Ya, kita mohon belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah mengupayakan kejahatan kepada kita. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika kita menghadapi masalah, terkadang kita ini bersungut-sungut, saudaraku ya.
kita kecil hati, kita bersungut-sungut walaupun faktanya memang demikian ya. Kita sebenarnya tidak boleh bersungut-sungut. Walaupun faktanya kita bersungut-sungut saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan-kesalahan orang lain ya. Seharusnya kita tidak boleh demikian ya. Kita harus berharap kepada Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Ingat saudaraku bahwa masalah kita yang berat, masalah kita yang sulit itu saudaraku, itu bisa menjadi sarana Allah ya, menjadi sarana Allah supaya mengajar kita untuk hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Ya, itu menjadi sarana Allah supaya kita ini bisa terus bergantung kepada Tuhan. Kadang-kala masalah itu memang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin kita sudah berdoa, kita sudah mencari Tuhan, ya, mungkin seperti nggak ada jawaban apa-apa. Bahkan persoalan kita sampai berlarut-larut sekian tahun. Kadang-kala itu seizin Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa terus berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan saja, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Bapak Ibu, orang yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya, orang yang berharap kepada Tuhan, ya, ketika kita menghadapi kesulitan, ya, biasanya orang-orang yang seperti itu akan diistimewakan oleh Tuhan. Seperti tokoh-tokoh iman pada zaman itu. Seperti contohnya seperti Daud. Daud adalah salah satu orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Karena kehidupan Daud dia bergantung kepada Tuhan. Ya, dia tidak mencari manusia, tapi dia mencari Tuhan saja. Demikian kalau kita berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Setiap apa yang mendapatkan kesulitan kita tidak mencari manusia, kita selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang seperti itu biasanya diistimewakan oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Alkitab mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, ya, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Jadi jelas kalau kita ini berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tentunya kita akan diistimewakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi masalah yang sampai berlarut-larut tidak terselesaikan, pastilah ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Masalah kita berbulan-bulan, maunya kita berdoa mencari Tuhan lalu masalah kita selesai. Maunya kita seperti itu, ya. Tapi terkadang tidak demikian saudaraku. Masalah kita bisa panjang saudaraku. Dan kita tahu bahwa terkadang itu yang kita hadapi itu karena seizin dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya atau penerapannya saudaraku, mari saya mengajak untuk kita ini harus percaya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pastilah bahwa Allah kita ini akan menyertai kita. Dia akan menyelesaikan masalah kita, ya, sesuai dengan jadwalnya. Maka itu serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain-lain. Lalu yang kedua, saudaraku, ya, apa yang dilakukan Daud agar dapat mengatasi rasa takut? Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Yaitu Daud mempercayakan diri kepada Allah. Ketika dia takut, Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Elohim Yahweh, saudaraku. Dia percaya, dia yakin bahwa Allah bisa menopang segala persoalan Daud. Allah bisa membela Daud. Ya, Daud bisa lepas dari kesulitan ketika Daud percaya bahwa semuanya itu dia serahkan kepada Allah. Pemazmur 56 ayat 4 berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Wow, ayat ini luar biasa. Waktu Daud takut, Daud percaya kepada Allah. Ya,
Allah Elohim Yahweh, dia percaya kepada Allah. Ya, sekali lagi ini menunjukkan Daud memiliki kedekatan dengan Allah, saudaraku. Kalau seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan Allah, tidak mungkin dia menghadap kesulitan, dia pasti cari manusia, supaya manusia bisa menolong. Tapi Daud tidak, dia mencari Allah yang tidak kelihatan. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, kepada Yahweh, saudaraku. Ini hal yang luar biasa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita pun juga banyak masalah yang belum terselesaikan. Mari kita belajar dari Daud ini, belajar untuk mencari Tuhan. Ya. Di saat kita sulit, kita mencari Tuhan. Maka pentingnya kita memiliki keintiman dengan Tuhan, menjalin kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Supaya apa yang menjadi beban berat kita ini, kita bisa serahkan semua kepada Tuhan. Daud yakin bahwa para musuh-musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Daud yakin bahwa Allah campur tangan dalam kehidupan Daud. Nah, inilah yang membuat Daud tidak tenggelam di dalam ketakutan, saudaraku. Karena Daud menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 ya, Pemazmur 56 ayat yang ke-10, perhatikan ini ayat yang sangat indah sekali. Ayat 10 berkata demikian. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Luar biasa kan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, dia berseru kepada Tuhan. Daud sungguh yakin kalau musuhnya itu akan mundur. Ya. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Inilah keyakinan Daud. Iman Daud bahwa Allah selalu di pihak kepada Daud, saudaraku. Keyakinan Daud, ya, luar biasa, ya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-12, ya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ketika Daud mengalami kesulitan, Daud sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Daud bisa berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Inilah pengharapan Daud. Dia hanya kepada Tuhan, Daud yakin dengan benar bahwa Allah campur tangan dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud tidak takut menghadapi musuhnya lagi. Karena ada Allah yang membela Daud. Ada Allah yang campur tangan dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian dengan kita. Persoalan hari demi hari terus selalu ada, saudaraku. Kita tidak boleh takut menghadapi masa depan kita. Kita punya Allah yang kita sembah, Elohim Yahweh yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Allah kita bisa melepaskan dari segala kesulitan kita, saudaraku. Ketika kita punya masalah, pernahkah kita berkata seperti Daud? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan seperti Daud? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Ketika aku takut menghadapi masa depan, aku hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Bapak Ibu, di tengah-tengah banyaknya tekanan yang berat yang sekarang yang kita alami ini, seharusnya kita tetap mengandalkan Tuhan saja. Jangan mengandalkan manusia. Manusia itu terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Bagi Tuhan persoalan kita ini sangat kecil. Kita masih ingat, ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, saudaraku. Demikian mudah, terang itu jadi. Ya, apalagi Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu sangat mudah, saudaraku. Maka kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk mempercayakan diri kita ini kepada Allah. Allah di dalam nama Yesus. Kalau kita misalkan menghadapi masalah, misalkan dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak atau rekan sekerja kita, saudaraku.
atau rekan sekerja kita, ya, yang selalu ada, saudaraku. Nah, kalau itu seizin Tuhan, saudaraku, yang seizin Tuhan, maka siapa yang dapat melawan kita, saudaraku? Kalau persoalan itu terjadi ya setiap hari, kalau itu seizin Tuhan, ya, siapa yang bisa melawan kita? Maka kita tidak boleh sedikit pun harusnya memiliki rasa takut, rasa khawatir, saudaraku. Tidak boleh ada rasa takut, rasa khawatir. Dan kalau itu ada, itu menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita masih ada takut, khawatir, kita tidak mempercayai Tuhan. Sebab Tuhan bisa melepaskan semuanya itu. Dan kalau itu terjadi, itu hanya seizin Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita sebagai manusia biasa, ya, kita bisa memiliki bisa muncul rasa ketakutan, kekhawatiran, saudaraku, di dalam hidup ini untuk menghadapi hari esok. Kita sebagai manusia ada kekhawatiran, saudaraku. Tapi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup, ya, Tuhan yang berkuasa. Percayalah bahwa Tuhan kita itu menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat menghadapi segala keadaan, saudaraku. Kita harus percaya bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan demikian. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu perkataan Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan kepada setiap orang percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin doa-doa kita ini ya sudah cukup lama, sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi sesungguhnya Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang rumit, ya, kita harus mempercayakan diri kita ini kepada Allah, saudaraku. Kita percaya bahwa Allah kita hidup, Allah kita ini bisa menolong kepada kita. Tuhan sebenarnya bisa mengambil alih semua persoalan kita dengan sangat mudah, saudaraku. Tuhan tentunya bisa sekali. Tetapi Tuhan itu menghendaki, ya, menghendaki supaya setiap kita ini bisa memaksimalkan potensi kita sebagai wujud tanggung jawab kita, saudaraku. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita, ya. Tuhan bahkan bisa mengambil alih, tapi Tuhan menginginkan supaya kita ini bisa memaksimalkan potensi kita sebagai wujud tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka percayalah, saudaraku, percayalah kepada Tuhan saja. Kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan, ya, kita mohon belas kasihan kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan, percayalah, ya, mempercayakan diri kita ini hanya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Daud, ya. Dia tidak mencari manusia, dia mencari Tuhan. Maka diperlukan kedekatan dengan Tuhan. Maka perlunya kita setiap hari menjalin keintiman dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan Daud ketika Daud merasa dia takut karena dikejar-kejar oleh musuh. Yang ketiga adalah Daud memuji Allah senantiasa. Ketika Daud dikejar-kejar oleh musuh, Daud memuji Allah senantiasa, saudaraku. Kita baca masih di Pemazmur 56 ayat yang kelima berkata demikian. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Wah, luar biasa. Ya, saya ulangi, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Daud hanya percaya kepada Allah. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, Daud tidak berkesedihan yang berkepanjangan sampai Daud depresi, tidak. Di sini Daud memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kita tahu Daud ini suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud sampai mengumpulkan orang-orang Lewi,
hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, saudaraku. Ini bukti bahwa Daud ini mengasihi Allah. Ya, hidupnya hanya bergantung kepada Allah. Dia tahu Allah yang dia sembah bisa meluputkan ya persoalan-persoalan Daud, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian dapat mengalami kuasa Tuhan. Daud tahu bahwa pujian-pujian yang dinaikkan oleh Daud itu bisa mengalami kuasa Tuhan. Contohnya, misalkan ya, tembok Yeriko. Ya, tembok Yeriko itu kan tinggi, ya, tebal, ya, dan itu untuk dirobohkan aja membutuhkan ratusan orang dan cukup lama, tidak sekejap bisa begitu dengan mudah dirobohkan tembok Yeriko. Tetapi ketika orang-orang Israel mulai memutari tembok Yeriko ini dan mulai memuji Tuhan, luar biasa, pujian dapat mengalami kuasa Tuhan. Ya, tembok Yeriko akhirnya bisa runtuh karena pujian orang-orang Israel. Kita akan lihat di Yosua 6 ayat 20 berkata demikian. Yosua 6 ayat 20 mengatakan demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ia ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Wah, luar biasa, saudaraku, ya. Sungguh luar biasa, ya. Jadi tembok yang sebesar itu, setebal itu bisa runtuh karena pujian. Karena apa? Pujian itu dapat mengalami kuasa Tuhan. Maka di sini Daud tahu betapa dahsyatnya pujian yang dinaikkan oleh orang-orang yang mengasihi dia. Ya, pujian bisa mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya, ketika Paulus dan Silas itu dipenjara, saudaraku, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas itu dipenjara? Paulus dan Silas dipenjara, dia tidak bersedih berlama-lama seperti ya depresi gitu ya, kesedihan yang berkepanjangan. Tidak, justru Paulus dan Silas ini dia memuji dan menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya, di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26 berkata demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa dahsyat, pujian dapat mengalami kuasa Tuhan. Orang yang dipenjara, ya, belenggunya saja bisa terbuka gara-gara Paulus dan Silas ini memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ya, mungkin ibu-ibu rumah tangga yang pekerjaannya ngurusi rumah tangga, ibu-ibu bisa memuji Tuhan saat mungkin memasak, membersihkan rumah tangga, ya. Nah, karena kita tahu bahwa pujian itu bisa mengalami kuasa Tuhan. Ini bukan cerita pada zaman dahulu, tapi di zaman sekarang ini pun pujian yang kita nyanyikan, yang kita naikkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan kita tidak perlu bersedih, ya. Kita tidak perlu depresi, ya. Mari kita memuji Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh cerita dalam Alkitab ini, saudaraku. Karena kita tahu bahwa pujian itu dapat mengalami kuasa Tuhan. Nah, pujian itu dapat menuntun kita ke hadiratnya. Maka ketika kita memuji Tuhan, ya, saat kita memuji dan menyembah Dia, ya, maka kita bisa merasakan hadiratnya, saudaraku. Pemazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Maka ketika kita memuji dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita beribadah dalam ibadah raya setiap minggu itu, entah pagi, siang, atau sore, maka WL selalu mengajak kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, pujian yang kita nyanyikan, yang
dituntun oleh WL ya dan Singer ini ya. Ini bisa menghadirkan hadirat Allah sebelum firman disampaikan. Dan kalau di dalam ibadah ini ada hadirat Allah, ya, maka jemaat-jemaat kita ini bisa diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sebelum firman disampaikan, WL selalu mengajak kita untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena disitulah Allah bertata di atas pujian umatnya. Karena betapa dahsyatnya kalau Allah bersemayan di atas pujian umatnya, maka jemaat bisa diberkati. Demikian dengan kita, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan apapun kesulitan kita, jangan cari manusia, cari Tuhan. Ya. Mohon belas kasihan kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Allah, dan kita tetap memuji Tuhan. Ya, tidak harus di gereja, mungkin di rumah, ibu-ibu sedang memasak, sedang mencuci pakaian, sedang bersih-bersih, atau yang sebagai ayah ya sebagai suami ya, mungkin bisa sedang pergi ke kantor, dalam pekerjaannya kita bisa memuji Tuhan karena Allah bertata di atas pujian umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini adalah penerapannya adalah pujian dapat mengalami kuasa Allah. Pujian dapat menuntun kita ke hadiratnya. Maka saudaraku, carilah Tuhan, pujilah Dia. Maka Allah akan bertata di atas pujian kita. Nah, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang membuat kita ini takut, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mohon belas kasihan Allah. Yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah kita memuji Allah senantiasa. Nah, kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita semuanya. Kita tidak perlu takut menghadapi segala kesulitan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami tetap berharap kepada Engkau. Firman-Mu berkata supaya kami berdoa mempercayakan diri kami kepada Allah. Besar kecil persoalan kita, kami tidak takut Tuhan, sebab kami punya Allah yang lebih besar daripada kesulitan kita, permasalahan kita. Bahwa Tuhan sanggup akan melepaskan kami dari segala kesulitan hidup ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku tidak sekali-sekali akan meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu satu persatu, tidak ada yang satu yang dilewatkan, bahwa kami percaya bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih. Nah, sebelum kami mengakhiri ini Tuhan, kami akan berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kiranya kasih anugerah-Mu akan menyertai kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapak di surga, kami bawa persembahan syukur kami, perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati semua persembahan kami, Engkau akan menguduskan persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan, supaya kami boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu setiap hari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Mari saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala kesehatan-Mu. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga-Mu, sehingga semakin hari rumah tangga-Mu akan semakin baik, tambah hari semakin tambah baik. Suami-Mu akan diberkati oleh Tuhan, akan takut akan Tuhan, istri dan anak-anak-Mu akan diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan akan menyertai engkau, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu setia bersama kita. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan bersama GB Lamtera. Tuhan Yesus pasti memberkati.